Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel Doli Indra. Hari ini kita akan membahas tentang konsep tata kelola perusahaan TI. Tata kelola perusahaan TI adalah konsep yang relatif baru dalam literatur dan semakin diminati di dunia akademisi dan praktisi. Tata kelola perusahaan TI membahas definisi dan implementasi proses, struktur dan mekanisme relasional yang memungkinkan bisnis dan orang TI untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mendukung penyelarasan bisnis atau TI-nya, serta menciptakan nilai dari investasi bisnis yang mendukung TI. Pada bagian ini kita akan membahas atau melihat cara pandang tata kelola TI. Jika di masa lalu, para eksekutif bisnis dapat mendelegasikan atau mengabaikan atau menghindari keputusan TI karena menganggap departemen TI, dalam hal ini adalah tata kelola TI, itu tidak penting dan menganggap sebagai penyedia layanan saja. Sementara saat ini cara pandang eksekutif sudah berubah. Dengan adanya departemen TI atau tata kelola TI menjadikan perusahaannya untuk terus bertahan, sejahtera, dan mempunyai keunggulan kompetitif karena dinilai Departemen TI dianggap sebagai mitra strategis. Berikut ini adalah manajemen TI dan tata kelola TI. Pada manajemen TI berfokus pada upaya pencapaian efektivitas internal bisnis, sementara tata kelola TI cakupannya sangat luas untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan saat yang akan datang, baik dari internal maupun eksternal bisnisnya. Bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Berikut ini masih tentang tata kelola TI. Di sini dengan adanya tata kelola TI memungkinkan perusahaan untuk dapat mengambil keuntungan maksimal atas informasi dan juga sebagai penggerak dari tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah keselarasan TI. Intinya di sini adalah proses dan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan dan mempertahankan hubungan simbolis antara bisnis dan teknologi informasinya atau TI-nya. Berikut ini adalah model penyelarasan strategis yang terdiri dari 4 bagian, ada strategi bisnis, infrastruktur organisasi dan proses, strategi TI, dan infrastruktur SI. Menurut Henderson dan Venkatraman,
yang merupakan orang pertama yang mendeskripsikan hubungan timbal balik antara strategi bisnis dan strategi TI, yang dikenal dengan nama Strategic Alignment Model atau SAM. Di sini SAM menghendaki adanya pengenalan hubungan multivariasi. Konsep dari SAM didasarkan pada dua blok bangunan, yaitu kesesuaian strategi dan integrasi fungsional. Di sini kesesuaian strategis mengakui bahwa strategi TI harus diartikulasikan dalam hal domain eksternal, yaitu bagaimana perusahaan diposisikan di pasar TI. Sementara domain internal, bagaimana infrastruktur TI harus dikonfigurasi dan dikelola. Kesesuaian strategi tentu saja sama-sama relevan dalam domain bisnis. Ada dua jenis integrasi fungsional, yaitu integrasi strategis dan integrasi operasional. Sementara integrasi strategis adalah hubungan antara strategi bisnis dan strategi TI yang mencerminkan komponen eksternal yang penting bagi banyak perusahaan, karena TI muncul sebagai sumber keunggulan strategis. Sementara integrasi operasional mencakup domain internal yang berhubungan dengan infrastruktur SI dan infrastruktur organisasi dan proses. Inilah model penyelarasan strategis menurut Anderson dan Venkatraman. Pada bagian ini merupakan daftar 10 teratas tujuan bisnis dan tujuan TI pada perusahaan. Kita bisa dilihat di sini, ini adalah bagian dari 10 daftar prioritas tujuan bisnis pada suatu perusahaan, dan pada bagian ini adalah 10 daftar prioritas tujuan TI pada suatu perusahaan. Terima kasih, semoga bermanfaat pelajaran hari ini atau ilmu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.